Kristus, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami umat-Mu. Selamat datang Roh Kudus yang menolong, menghibur, menyertai kami. Kami menyambut firman-Mu, berkati kami semua. Urapi kami semua yang ada di tempat ini dan kuasai kami oleh Roh Kudus-Mu. Singkirkan segala roh kegelapan, roh-roh iblis yang mengganggu ibadah kami pada saat ini. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau telah memberkati kami, dan kami percaya firman-Mu yang diberitakan pada hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah bagi kami, maka kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Salam. Salam. Ada sukacita? Ada sukacita? Banyak berkat? Banyak duit? Amin. Sebab Allah kita Allah yang Maha Kaya. Kita diperkaya dengan berbagai-bagai kasih karunia Allah. Pada pagi hari ini, puji Tuhan, kita menyambut berkat firman Tuhan. Dengan semangat kita pada saat ini melalui puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan, saya percaya kuasa Allah bertata di dalam hati kita. Amin. Kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-15. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-15. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa lewat kekuatan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita telah dimerdekakan dari dosa. Amin. Nah, pada pagi hari ini oleh pekerjaan dan kuasa Roh Kudus mengingatkan kita pada saat ini bahwa kita harus intim dengan Tuhan. Sebab kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan iblis, dan terlebih-lebih Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau bukan hanya kita sekedar percaya kepada Tuhan, namun juga kita harus kerjakan keselamatan itu. Dalam hal mengerjakan keselamatan,
Yang paling utama itu hubungan komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah karib dengan Tuhan. Karib dengan Tuhan artinya hubungan yang terbangun dengan Tuhan itu harus menjadi landasan dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal 25 ini, dalam judul Mazmur pasal 25 itu adalah doa mohon ampun dan perlindungan. Nah, di dalam isinya itu tuh Raja Daud memohon petunjuk jalan Tuhan. Ada komunikasi, ada hubungan yang dibangun oleh Raja Daud kepada Tuhan. Nah, begitu juga pada saat ini orang yang biasanya jatuh cinta pada pandangan pertama pasti suka mencurahkan isi hatinya kepada kekasihnya. Amin. Begitupun juga kita pada hari ini, apapun keluh kesah kita harus membangun komunikasi yang baik, apalagi dengan Tuhan. Sebab dunia sedang digoncang dari berbagai masalah, di dunia digoncang dari berbagai isu politik, ekonomi, dan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Tuhan mau kita harus membangkitkan kembali gairah kita kepada Tuhan dengan membangun suatu jalinan intim yang baik terhadap Tuhan Yesus Kristus. Karib dengan Tuhan, istilahnya karib dengan Tuhan itu adalah membangun suatu hubungan kekerabatan, hubungan yang paling erat di hadapan Tuhan. Kalau tingkatan dalam tabernakel, kita lihat dulu pola tabernakel. Kita lihat pola tabernakel, karib dengan Tuhan itu terletak posisinya di mana? Kita lihat slide-nya sebentar. Ini tingkatan ruang halaman, ini kan keluarga, warga, dan di ruang kudus ini keluarga, di ruang tabut perjanjian ini ruang mempelai, tempat mempelai wanita Tuhan, dan tempat Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Nah, untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan itu supaya terjadi lebih akrab, kita harus lebih dekat. Jangan kita hanya di pintu gerbang yang hanya modal percaya saja kepada Tuhan, tetapi kita harus meningkatkan kualitas iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan melalui halaman. Terus kita tembus sampai ruang kudus, sampai ruang maha kudus. Nah, di ruang maha kudus ini terjadinya suatu komunikasi intim dengan Tuhan, yaitu hubungan antara mempelai pria surga dan mempelai wanita Tuhan. Nah, kita sebagai mempelai wanita Tuhan, saya percaya semua di sini disebut mempelai wanita Tuhan. Amin. Nah, kalau hanya sebatas warga, komunikasi kita kepada Tuhan masih jauh. Sebatas warga, keluarga masih agak semakin dekat. Kalau tingkatan kita menjadi tingkatan mempelai, maka komunikasi itu terjalin seumpama seorang yang telah menjalin komunikasi seperti orang yang membangun cinta. Begitupun juga kepada Tuhan, kita harus membangun cinta kita kepada Tuhan. Bapak Gembala telah menyampaikan kemarin, sakulah cinta Tuhan itu. Nah, dalam menyambut cinta Tuhan itu kita harus karib dengan Tuhan. Amin. Amin. Kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan itu yang membuat kita datang kepada Bapa. Tidak ada benteng, tidak ada lagi yang menghambat kita, sebab kuasa korban Kristus itu dan menembus sampai ke ruang maha kudus itu, merobek tirai daging itu. Nah, kita yang merobek tirai daging ini dekat dengan Tuhan. Nah, inilah yang harus kita pahami saat ini untuk dapat menjadi karib dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 25 tadi yang ayat yang keempat, beritahukanlah jalan-jalanmu ya Tuhan, jalan-jalanmu kepadaku, tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, beritahukan jalan-jalanmu itu kan mulai dari pintu gerbang, beritahukan jalan-jalanmu. Nah, bahwa aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Bahwa aku jalan-jalan dalam kebenaranmu, itulah firman Allah. Kita harus berjalan semakin hari semakin berjalan di hadapan Tuhan, bukan
bukan berhenti saja di tempat yang sama, contoh di pintu gerbang, tapi kita harus masuk sampai ke ruang Maha Kudus itu. Tuhan tidak pernah memandang usia. Kalau sudah menghendaki kita hidup sampai Tuhan datang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita pasti mencapai tingkat tertinggi apabila kita karib dengan Tuhan. Nah, untuk mencapai tingkat tertinggi ini di Roh Maha Kudus itu, terlebih dahulu bagaimana kita mengetahui langkah-langkah apa saja supaya kita dapat karib dengan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14 itu, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Nah, Tuhan bergaul karib. Nah, kalau masih sebatas keluarga, itu masih belum disebut karib. Tapi kalau kita masuk ke ruang intim tertutup, hanya ada satu mempelai pria sorga dan hanya satu mempelai wanita Tuhan. Dan mempelai wanita Tuhan itu adalah tubuhnya sendiri, adalah jemaat sidang tubuh Kristus yang hadir maupun yang sedang menyaksikan tayangan YouTube di dalam channel yang kita sudah buatkan. Nah, inilah yang harus kita pahami saat ini. Kita menggali kembali gairah kita di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita sudah vakum? Apakah selama ini sudah terlena dengan suasana yang digoncangkan oleh berbagai faktor-faktor masalah yang melanda bumi ini? Nah, Tuhan tidak mau membuat kita larut terhadap masalah di dunia ini, tetapi di balik semua masalah, Tuhan mempersiapkan kita masing-masing dalam panggilan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya dan saudara, Tuhan memiliki suatu kerinduan bagi kita, yaitu jangan kita diam di tempat yang biasa-biasa saja, tapi kita harus mencapai tingkat yang lebih dari biasa, yaitu tingkat yang luar biasa di ruang Maha Kudus. Karib dengan Tuhan artinya memiliki kesatuan, menyatunya satu kepala dengan tubuh. Nah, inilah yang dirindukan oleh Tuhan. Di dalam firman yang lain berkata bahwa Tuhan mencari-cari meletakkan kepalanya. Nah, dalam mencari-cari untuk meletakkan kepalanya itu, Tuhan itu mencari yang sepikir dengan Tuhan. Nah, mempelai wanita Tuhan itu yang menyatu nanti dengan Tuhan Yesus Kristus. Mempelai wanita Tuhan kita yang hadir di sini maupun saudara-saudara kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang terus menggali kekuatan imannya, kekuatan pengharapannya di hadapan Tuhan, kekuatan kasihnya di hadapan Tuhan, terlebih dalam mengasihi Tuhan. Saya sangat terpukul waktu hari Minggu yang lalu, firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa sambunglah cinta kasih Tuhan itu, sambunglah cinta kasih Tuhan. Seiring Bapak Gembala menyampaikan firman itu, sambunglah cinta kasih Tuhan, saya merasakan itu ada jamaah urapan Roh Kudus turun. Nah, saya percaya bahwa yang terjadi di zaman perjanjian lama terjadi di zaman perjanjian baru, itu Tuhan melakukan segala perkaranya. Lebih lagi pada akhir zaman ini mencurahkan double porsi kekuatan kuasa Roh Kudusnya. Amin. Nah, waktu itu saya sangat merasakan hadirat Tuhan. Roh Kudus itu hadir, Roh Kudus itu hadir dan memenuhi ruangan ini, saudara. Memenuhi ruangan ini, dan ada sosok yang tinggi besar di depan mimbar ini. Saya percaya itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu Roh Kudus mengingatkan saya di tempat bahwa Roh Kudus sangat sedih melihat umatnya, bahwa itu banyak sekali yang melukai hati Tuhan. Banyak sekali yang melukai hati Tuhan dalam perbuatan sehari-hari, dalam perasaan pikirannya. Dan Tuhan itu mau kita harus karib intim dengan Tuhan. Itulah yang melepaskan kita dari segala problem masalah. Masalah tidak pernah meninggalkan orang percaya. Masalah diizinkan oleh Tuhan supaya kita diuji dan masuk menjadi mempelai wanita Tuhan.
kita harus masuk ke tingkat level tertinggi, yaitu menjadi mempelai wanita Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Nah, yang pertama, bagaimana karib dengan Tuhan itu? Kita harus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidupku ini ya Tuhan adalah semua penuh dengan penderitaan, penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Datang rela mati di atas kayu salib sampai mencucurkan darahnya, sampai nyawanya rela dikorbankan demi kita. Nah, sampai matinya dibangkitkan menjadi pertama yang sulung. Nah, kalau kita lihat firman itu, kenapa disebut Yesus Kristus sebagai pertama yang bangkit dari antara orang mati? Kenapa disebut yang sulung? Padahal Lazarus pertama dibangkitkan. Kenapa Tuhan Yesus Kristus disebut pertama yang sulung, yang bangkit dari orang mati? Kenapa? Karena kemahakuasaannya, kealahannya telah mengalahkan maut, telah mengalahkan segala kekuatan iblis. Itulah kekuatan kita untuk sampai ke tingkat tertinggi, masuk sampai ke Ruang Maha Kudus, karena pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam ayat ini tadi ayat 9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Modal pertama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan adalah benar-benar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dengan segala kesadaran diri, segala cacat celah kita di hadapan Tuhan. Kita harus sadar, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Segala lipatan-lipatan dosa masa lalu kita tidak perlu lagi tertutup di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita berbuat dosa, tapi Tuhan melebihi itu, melakukan bagiannya bagi kita untuk membebaskan kita dari hukum dosa, dan kita masuk menjadi warga, keluarga, dan mempelai wanita Tuhan. Nah, dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan menjalankan, memberitahukan segala jalan-jalannya, kasih setianya dan kebenaran. Kasih setia Tuhan dan kebenaran Tuhan adalah jalan Tuhan. Kebenaran itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Kita tidak pernah dibiarkannya jatuh. Terkadang kita dalam menjalani suatu masalah, menghadapi masalah, terkadang kita jatuh bangun, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Amin. Amin. Nah, apalagi kalau disebut menjadi mempelai wanita Tuhan. Coba diperhatikan, orang yang lagi jatuh cinta pada pandangan pertama selalu mencerahkan semua isi hatinya kepada kekasihnya itu. Begitupun juga kita di hadapan Tuhan, kita harus mencurahkan isi hati kita seluruhnya kepada Tuhan. Amin. Nah, dengan membangun hubungan intim karib dengan Tuhan, maka segala hal-hal rahasia yang tersembunyi akan disingkapkan. Tetapi bagi orang-orang luar yang mana? Yang keluarga masih disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Tapi saya percaya bagi kita semua di sini akan disingkapkan rahasia yang tersembunyi itu. Amin. Amin. Haleluya. Nah, langkah-langkah supaya kita karib dengan Tuhan. Yang pertama tadi, kita harus menjunjung tinggi korban Kristus dengan memohon ampun dan serta merendahkan diri di hadapannya. Ini menggenapi mesbah korban bakaran. Nah, kedua, setelah kita menyadari diri dan kita memohon pengampunan dari Tuhan, dan kita percaya dosa kita diampuni, maka saat itu juga kita harus mengerjakan iman kita, mengerjakan pengharapan, mengerjakan kasih kita itu. Nah, yaitu kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita dituntun mengalami pembaharuan hidup di dalam bejana pembasuhan itu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah hidup baru dalam kebenaran firman Tuhan itu, nah, kita bertemu pintu kemah ini. Pintu kemah itu diurapi oleh Roh Kudus.
Di pintu gerbang tadi dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berjalan melewati mesbah pembakaran, masuk ke bencana pembasuhan. Hidup kita dibaharui, hidup kita menjadi baru, dan kita terus berjalan. Hidup ini kita melangkah, itu artinya kita berjalan. Kehidupan rohani kita pun demikian. Kita berjalan, kita masuk melalui pintu kemah, dan kita memohon pengurapan Roh Kudus. Dibaptis oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus. Setelah dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita bersekutu dengan firman Allah. Hidup kita itu menyatu dengan firman Allah, terlihat dari sikap, perilaku, pikiran kita setiap hari di hadapan Tuhan. Banyak juga orang-orang Farisi melakukan segala sesuatu, aturan-aturan Musa, tetapi tidak sesuai apa yang ada di hati. Mereka hanya ingin melakukan apa yang dipandang baik oleh manusia, tapi bukan yang dipandang baik oleh Tuhan. Tapi kita di sini, saya percaya kita melakukan apa yang dipandang baik oleh Tuhan. Haleluya. Nah, setelah kita diurapi, kita menjadikan pribadi kita bersekutu dengan firman Allah. Selanjutnya kita harus mengaplikasikannya menjadi terang bagi dunia ini. Sebab Kristus itu telah menjadi terang bagi kita. Oleh sebab itu kita harus menjalani kehidupan ini, mengikuti jejak Kristus menjadi terang dalam kehidupan ini. Sehingga begitu terang datang, kita hidup di dalam terang, kuasa kegelapan tidak pernah menguasai hidup kita. Ancaman masalah apapun, ancaman iblis dan konspirasinya pun tidak pernah menembus sampai roh manusia, roh kita semua. Sebab kuasa Roh Kudus menerangi hidup kita. Selanjutnya, hidup dalam doa dan sembah dan puasa. Tapi seringkali kita terlambat berpuasa, tetapi hanya kita harus membangun imunitas tubuh. Karena situasi akhir zaman ini, situasi virus corona, kita dianjurkan juga untuk tetap memperhatikan faktor kesehatan tubuh. Tetapi kalau kita mengukur kemampuan kesehatan tubuh, kita gali kembali puasa kita. Ada amin? Nah, hidup dalam doa, sembah dan puasa inilah yang sering ditekankan di tempat ini, baik yang disampaikan hamba Tuhan maupun Bapak Gembala di tempat ini, sering menekankan kepada kita bahwa kita hidup dalam doa sembah. Kenapa kita hidup dalam doa dan sembah? Sebab nafas orang percaya adalah hidup dalam doa dan sembah di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi nafas utama nyawa kita sampai menjadi karir di hadapan Tuhan. Ada amin? Nah, kalau kita hidup dalam doa dan sembah di hadapan Tuhan, di situ juga sebaliknya Tuhan membukakan diri bagi kita, memberitahukan jalan-jalannya, memberitahukan peringatan-peringatannya, memberitahukan rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik tirai itu, di balik tirai ini. Nah, ini ada rahasia yang tersembunyi yang harus diungkap, yaitu kalau bahasa lain apokaliptik, ini diungkap di pintu tirai. Nah, kita harus menembus pintu tirai. Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa korbannya itu di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu membuka pintu sampai robek tirai, merobek tirai. Nah, tirai ini terobek, mempelai wanitanya bisa masuk ke dalam, menyatu dengan Allah Bapa, menyatu dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, inilah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Nah, selanjutnya bagaimana langkah supaya kita kawin dengan Tuhan, yaitu merobek tirai daging dengan segala hawa nafsunya, agar kita semakin dekat dan semakin dekat di hadapan Tuhan. Tadi disebutkan bahwa awal pertama kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki identitas kerajaan surga sebagai warga kerajaan surga. Amin. Nah, selanjutnya masuk di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada orang tua, ada bapak, ibu, ada anak. Nah, tetapi hubungan suami istri ini di sini, di ruang Maha Kudus hanya ada suami, ada istri, nggak ada lagi yang lain. Nah, begitupun pada saat ini kita sebagai mempelai wanitanya Tuhan, kita harus lebih dekat dengan mempelai pria surga. Kenapa? Pada akhir zaman ini banyak sekali yang terjadi, yang tertulis di Alkitab ini akan digenapi. Nah,
Kenapa kita harus membawa diri, membawa iman kita, membawa pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan semakin dekat kepada mulai pria surga, karena Dia segera datang menyambut saudara dan saya. Amin. Nah, kalau kita sudah karib dengan Tuhan, kalau sudah karib dengan Tuhan, hidup kita ini, saya pernah merasakan namanya kasih mula-mula, dan saya percaya juga Bapak Ibu pernah merasakannya, bahkan juga sedang turun juga kasih mula-mulanya kembali di tempat ini. Amin. Merasakan kasih mula-mula itu dulu, sebentar-sebentar Roh Kudus berbicara, silakan berdoa, masuk ke kamar. Setelah itu saya keluar lagi, lihat orang-orang yang berbicara sembarangan, saya ditegur lagi, jangan ke situ, masuk ke ruang lagi, berdoa. Setelah berdoa, ulangi lagi. Setelah diulangi lagi, baca firman. Setelah baca firman, keluar dulu. Setelah saya dengar suaranya lagi, nah datang lagi, silakan berdoa untuk ini, berdoa untuk ini, berdoa untuk ini. Begitupun pada akhir zaman ini, kita yang masih hidup pada akhir zaman ini akan menerima kekuatan Roh Kudus double porsi. Tuhan memakai hamba-hambanya, bukan hanya para nabi, bukan juga para rasul, tetapi hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini akan dipakai oleh Tuhan. Nah, supaya kita lebih karib, nah sudah diuraikan tadi mulai dari pintu gerbang mesbah korban sampai ke mesbah dupa, maka dalam perolehan, kalau kita mengerjakan keselamatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kita. Ada hal yang istimewa yang kita peroleh di hadapan Tuhan. Nah, ada 5 yang kita peroleh dalam karib dengan Tuhan. Yang pertama itu kita diberikan penyingkapan, yaitu kepadanya akan disingkapkan atau diungkapkan rahasia yang tersembunyi. Dan kedua, Tuhan memberitahukan jalan-jalannya dan menepati janji-janjinya. Ketiga, kita diperlengkapi dengan kuasa, hikmat dan makrifat Allah. Keempat, Tuhan menganugerahkan dan melimpahkan kuasa bagi kita untuk melaksanakan segala rencananya berdasarkan panggilan kita masing-masing. Kelima, kita dijadikan menjadi istrinya, menjadi mempelai wanitanya. Nah, perolehan tersebut wajib kita terapkan, wajib kita kerjakan langkah-langkah untuk karib dengan Tuhan. Maka kelima hal tersebut, hal yang istimewa itu dapat kita peroleh. Nah, yang pertama, kita diberikan pengungkapan hal-hal yang bersifat rahasia dan tersembunyi yang ada di balik tirai atau yang ada di dalam diri Allah sendiri. Kita baca Wahyu pasal 8 ayat yang ke-17. Lukas pasal 8 ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Amin. Kita baca firman ini bersama-sama. 1, 2, ya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Diumumkan kepada siapa? Kepada mempelainya di ruang Maha Kudus. Sebab kita sudah hidup di dalam doa dan sumpah dan penyatuan perenungan akan firman Allah, maka segala sesuatu yang bersifat rahasia tersembunyi itu akan diberitahukan bagi kita. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Artinya tidak ada yang samar-samar, yang tidak akan dinyatakan. Tidak ada sesuatu yang bersifat rahasia lagi, yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Sebab kuasa Allah Bapa memberitahukannya bagi kita. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita intim, tubuh jiwa roh kita itu
harus berpegangan fokus kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Kalau kita tidak memiliki kekuatan kasih karunia Allah, kita tidak mampu. Saya perlu kasih tahu kepada Bapak Ibu, untuk mengalahkan kuasa kegelapan yang tidak bisa dibuat oleh iblis adalah hanya nyawa. Hanya nyawa bisa dibuat, tapi belum seperti nyawa yang diberikan oleh Allah Bapa. Nah, oleh sebab itu kita dalam mengatasi segala zaman pada akhir ini, kita harus memiliki kuasa untuk menyingkapkan segala rahasia yang tersembunyi. Sebab mempelai pria surga itu segera datang, Bapak Ibu. Nah, segala sesuatu yang bersifat rahasia itu akan disingkapkan dan diumumkan. Nah, inilah rahasia-rahasia itu. Itu kalau kita perhatikan, ini bertolak belakang kalau kita perhatikan. Waktu kedatangan Tuhan memang tidak ada yang tahu. Waktu kedatangan Tuhan memang tidak ada yang tahu. Tapi rahasia itu akan disingkapkan bagi kita dalam bentuk kronologis kedatangannya. Nah, kronologis kedatangan Tuhan itu memang akan disingkapkan bagi Tuhan, bagi kita, bagi kita. Nah, disingkapkan bagi kita. Kalau kita tahu kronologis kedatangan Tuhan Yesus Kristus, apakah kita tidak tahu kedatangan Tuhan? Itulah pertanyaan yang harus kita pelajari. Nah, kemudian di sini kalau Tuhan datang, pasti ada kegenapan demi kegenapan firman Tuhan. Ada tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan itu terjadi, yaitu kegenapan firman Tuhan. Jadi kita mengikuti perkembangan kegenapan firman Tuhan, maka kita disingkapkan rahasia yang tersembunyi itu akan kedatangannya, kronologis kedatangannya. Salah satu kronologis kedatangannya seperti kilat memancar dari timur. Nah, aba-aba datangnya hari Tuhan itu seperti itu. Nah, kalau kita itu intim dengan Tuhan, contoh saja suami istri, apakah ada yang tersembunyi di antara suami dan istri? Kalau ada yang masih disembunyikan antara suami dan istri, artinya tidak ada keterbukaan, maka itu belum layak di hadapan Tuhan. Kalau itu ada suami dan ada istri yang satu sama lain terbuka, maka itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, masakan Tuhan tidak memberitahukan kapan kronologis kedatangannya kepada mempelai wanitanya. Nah, inilah yang bersifat rahasia yang tersembunyi itu akan diberitahukan oleh Tuhan. Memang jam, waktu itu, jam, detik, hari, tanggal tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kronologis kedatangannya itu akan disingkapkan bagi kita. Nah, lewat kegenapan firman Tuhan, Roh Kudus nanti akan menjadikan kita bijaksana. Ada amin? Berdasarkan Matius pasal 25 ayat 1 sampai sekian. Nah, kita baca Lukas pasal 12 ayat 2 sampai 3. Lukas pasal 12 ayat 2 sampai 3. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Amin. Terus, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. haleluya. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Artinya kita diberikan ungkapan, penyingkapan yang tidak diketahui orang luar, hanya diberitahukan melalui bentuk gambaran saja, bentuk perumpamaan, tapi kita diberitahukan dalam suatu yang paling jelas, yang paling nyata, kita akan diberitahukan. Nah, di dalam ayat 3, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu
bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitahukan dari atas rumah. Hati-hati Bapak Ibu, bagi saudara-saudari yang sudah hidup karib dengan Tuhan, ucapannya itu harus benar-benar dijaga baik-baik. Sebab apa yang kita ucapkan di sini, di alam jasmani ini, akan sampai di ruang Maha Kudus, akan sampai di dalam terang di alam dimensi roh. Nah, apa bisikan-bisikan yang jelek bagi kita yang kita sampaikan, atau mengejek orang lain, atau menjelekkan orang lain, akan juga ditanamkan di alam roh. Maka di dalam buku kehidupan nanti akan terurai semua. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam ungkapan. Nah, orang yang kaya dengan Tuhan tidak sembarang berbicara. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus terus dan terus belajar menyatu dengan Tuhan. Nah, kemudian 1 Korintus pasal 2 ayat 7. 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Tentang penyingkapan ini kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita di tempat ini. Amin. Nah, rahasia yang tersembunyi adalah disingkapkan bagi kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemuliaan itu dinyatakan bagi kita jauh sebelum dunia dijadikan. Tuhan memiliki rencana yang panjang pada akhir zaman, yaitu di zaman kita hari ini. Tuhan menyediakan kemuliaan yang paling besar yang belum pernah kita terima sebelumnya, dan kita akan menerima kemuliaan itu menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Amin. Kemuliaan itu tidak bisa terukur dalam ukuran manusia, sebab ukuran kemuliaan kita terima itu belum pernah kita terima semasa kita hidup di dunia ini. Dan kita terima kemuliaan itu nanti ketika mempelai pria datang menjemput kita sebagai mempelai wanitanya. Nah, kedua, perolehan yang kita terima ketika kita karib dengan Tuhan, yaitu Tuhan memberitahukan jalan-jalannya dan menepati janji-janjinya. Nah, kita dijadikan sebagai partner Tuhan, yaitu segala sesuatu itu Tuhan dan kita sebagai jemaat tubuh Kristus itu memiliki suatu hubungan atau partner, hubungan komunikasi dengan Tuhan atau kerjasama. Nah, kita baca di dalam Mazmur pasal 145 ayat 17. Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kemudian Amsal pasal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Terus, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian diletakkannya langit. Amin. Nah, Tuhan memberitahukan jalan-jalannya. Kalau kita benar-benar di hadapan Tuhan menerapkan firman Allah, maka kita tidak hanya berdiri dan menetap dan diam di tempat kita saja, tetapi kehidupan kita itu melangkah ke depan, bukan mundur ke belakang. Nah, artinya di dalam pola tabernakel kita tidak berhenti hanya di pintu gerbang saja, namun kita harus berjalan terus-menerus sampai ke Roh Maha Kudus. Itulah proses perjalanan hidup kita sebelum Tuhan datang. Nah, dalam menjalani proses kehidupan itu, Tuhan memberitahukan segala jalan-jalannya dan menepati janji-janjinya bagi kita. Ketiga, perolehan yang kita terima jika kita karib dengan Tuhan diperlengkapi dengan kuasa hikmat dan makrifat Allah. Kita baca Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Amsal pasal 2 ayat yang ke-6.
Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yesaya pasal 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Amin. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan makrifat Allah. Terkadang orang luar menganggap ini sesat, tetapi orang yang belum disingkapkan, yang diungkapkan dalam bentuk samar-samar, dalam bentuk hanya perumpamaan, mereka menganggap bahwa hikmat dan makrifat itu adalah sesat. Tetapi bagi mempelai wanita Tuhan itu adalah kekuatan tongkat kemenangan baginya untuk melaksanakan segala keputusan Tuhan. Amin. Oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus itu, maka kita disikapkan segala hal-hal yang bersifat rahasia dan tersembunyi itu. Kita baca Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 22. Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 22. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Katakan amin. Haleluya. Nah, dikatakan di dalam Daniel ini, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Itu Daniel mengungkapkan itu dengan segala kegirangan, kegembiraan, kebahagiaan, sukacita di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Allah. Begitu juga kalau kita menaikkan doa sembah di hadapan Tuhan, jangan hanya setengah-setengah dalam mengeluarkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, tapi lakukan dalam semua itu dalam segenap hati. Dan itu mengungkapkan terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya dari awal, dari zaman kekekalan kembali kepada zaman kekekalan. Itulah yang akan digenapi di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu itu dari pasal pertama dan pasal terakhir, Tuhan berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kenapa Tuhan mengungkapkan itu di awal pasal 1 dan pasal 22? Kenapa? Karena Tuhan mengungkapkan, Tuhan memulai, dan Tuhan juga mengakhiri. Itulah kekuatan aku dalam Allah, aku Alfa dan Omega. Di dalam kitab Wahyu itu akan diteguhkan kembali pada akhir zaman ini. Dan kepada kita yang akan disikapkan, Tuhan segala sesuatu itu harus mencurahkan segala rahasianya bagi mempelainya, bagi kita semua. Tuhan itu tidak mau melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan hamba-hambanya. Kenapa? Karena kita ini gambar dan rupa Khalilnya. Nah, di dalam Amos pasal 3 ayat 7, sering kita baca ini, kita ulang kembali. Amos pasal 3 ayat 7. Amos pasal 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Nah, tadi di dalam Lukas pasal 8 ayat 17, bahwa segala hal-hal yang bersifat yang tersembunyi akan disingkapkan. Nah, ini ayat ini tergenapi. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Artinya Tuhan tidak melakukan segala pekerjaan pada akhir zaman ini tanpa melibatkan hamba-hambanya para nabi. Itu karena disingkap waktu zaman perjanjian lama, para nabi, para rasul dari dalam perjanjian baru. Tapi pada akhir zaman, di zaman Roh Kudus,
kita semua hamba Tuhan. Kita ganti para nabi itu yaitu hamba Tuhan akhir zaman. Amin. Sungguh Tuhan Allah, kalau bahasa aslinya sungguh Tuhan Yahweh tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya, kepada hamba-hambanya para nabi. Artinya, apakah Tuhan tidak mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di Roh Kudus tadi kepada istrinya atau mempelai perempuannya? Amos pasal 3 ayat 7. Tuhan tidak menyatakan keputusannya tanpa terlebih dahulu diberitahukannya kepada kita semua. Sebab hal yang bersifat rahasia itu bukan jadi rahasia, tapi menjadi bagian dalam pengetahuan kita untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kemudian bagian yang keempat, apakah perolehan yang kita dapat kita karib dengan Tuhan, yaitu Tuhan menganugerahkan dan melimpahkan kuasa untuk melaksanakan segala rencananya di akhir zaman. Tuhan menganugerahkan dan melimpahkan kuasanya untuk melaksanakan segala rencananya di akhir zaman. Nah, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Harus kita pahami, ketika kita kait dengan Tuhan, ada maksud Tuhan di balik semua itu. Kita harus bergerak maju menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Itulah salah satu bagian dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan? Baca di dalam Matius pasal 28 ayat ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan menyertai kita senantiasa dalam hal ini selalu sampai Tuhan datang. Amin. Nah, di dalam Markus pasal 16 ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya, orang-orang yang belum mengenal nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah pekerjaan kita pada akhir zaman ini, melakukan segala perkara-perkara yang besar bersama Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil, sehingga pada saat panen raya tiba, Yusuf akhir zaman datang muncul seperti matahari di pagi hari, sehingga siang hari menjadi terang benderang. Begitupun pekerjaan kita di hadapan Tuhan. Tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa, sebab kemuliaan Tuhan sering turun di tempat ini. Artinya Tuhan menepati janji-janjinya di tempat ini, melimpahkan jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Siapa yang akan bekerja? Tuhan menjadikan kita semua saksi untuk memberitakan Injil. Kita harus kompak, kita harus kerjasama membangun doa sebelah di hadapan Tuhan. Maka Tuhan nanti menjadikan kita karib dengannya. Haleluya. Nah, selanjutnya Wahyu pasal 2 ayat yang ke-26. Wahyu pasal 2 ayat ke-26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. 28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Amin. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, artinya barang siapa yang mengerjakan menjadi saksi-saksi Tuhan sampai Tuhan datang, sampai kesudahannya, kesudahan segala zaman.
Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, kuasa atas bangsa-bangsa artinya bangsa-bangsa itu akan datang untuk digembalakan, dan segala pusaka-pusaka dari kuasa atas bangsa-bangsa itu akan mengalir di bait suci Allah, dan kita dijadikannya nanti menjadi imam-imam bagi Allah. Amin. Nah, di dalam Mazmur pasal 22 ayat 8 sampai 9 dikatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Kalau sudah kalian kepada Tuhan, minta apa saja akan diberikan, tetapi seiring, selaras, sejalan dengan maunya kehendak Tuhan, bukan maunya kita. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gagah besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang perik. Dalam menjadi pelaksana keputusan Tuhan pada akhir zaman ini, semua bangsa-bangsa menjadi tunduk di hadapan mempelai wanita Tuhan, menjadi pelaksana keputusan Tuhan. Kita berkuasa di bumi ini nanti bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi, sampai kita disebut menjadi imam-imam besar bagi Allah. Amin. Nah, kelima, bagaimana perolehan kita terima ketika kita menjadi karib dengan Tuhan, yaitu kita dijadikannya menjadi mempelai perempuannya. Kita baca Efesus pasal 5 ayat ke-22 sampai yang ke-27. Efesus pasal 5. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Untuk menjadi mempelai wanita Tuhan, kita fokus di ayat yang ke-27 ini, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus tidak bercela. Ayat yang ke-26, untuk menuduskan sesudah yang menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Hidup kita senantiasa dikoreksi oleh firman. Hidup kita senantiasa diperbaharui kekuatan kita oleh firman Allah. Nah, tujuannya supaya kita cemerlang tanpa cacat dan atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus tidak bercela. Nah, menjadi mempelai wanita Tuhan itu menjadi suatu patokan bagi kita yang harus kita perjuangkan. Kenapa? Katanya tidak bercela, tanpa cacat dan celah atau kerut atau serupa itu, dan tidak bercela. Jadi hidup kita itu harus mengalami pembaharuan setiap hari. Kalau kita salah, langsung kita ampun di hadapan Tuhan. Itulah dasar untuk membawa kita sampai ke Roh Kudus dengan menjunjung tinggi kuasa korban Kristus. Nah, oleh kekuatan kuasa darah Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, bagi kita adalah kuasa dan kemuliaan yang akan dinyatakan. Nah, menjadi mempelai perempuannya itu di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 27 ini, bahwa sang suami mengasihi istri dan istri juga tunduk kepada suami. Nah, istri sebagai jemaat dan suami adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita
kita harus menjunjung tinggi, kita harus tunduk atas perintah firman Allah, sebab firman Allah pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai suami bagi jemaat tubuh Kristus. Dan kalau kita dalam rumah tangga, hubungan suami dan istri tertulis juga di sini, yaitu suami mengasihi istri dan istri harus tunduk kepada suaminya. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang ditutup, atau masa-masa lalu harus ditutup. Saling curhat, saling terbuka supaya terjadi pemulihan dalam keluarga. Dan kalau saudara-saudari yang belum berkeluarga, yang belum menikah, atau masih lajang, atau yang sedang pranikah, saya percaya Roh Kudus bekerja mendatangkan jodoh bagi bapak, ibu, dan saudara-saudari. Nah, kita baca Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mempunyai pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Amin. Haleluya. Nah, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah, Tuhan membuatnya berbeda. Orang yang selalu beribadah, memperibadikan firman Allah, akan dibuat spesial, akan dibuat istimewa, akan dibuat berbeda. Orang yang senantiasa memperibadikan firman Tuhan, kita dijadikannya menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah, di dalam pasal 25 ini, Matius pasal 25 ini, itu menceritakan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, gadis-gadis yang bijaksana adalah orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus yang tidak hanya berdiam diri saja di dalam pintu gerbang, atau hanya dia mendengarkan firman dan hanya diam dan tenang dan tidak melakukan firman. Tetapi orang-orang yang bijaksana dalam hal ini, gadis-gadis yang bijaksana itu orang-orang yang berjalan dalam proses kehidupan dalam memperibadikan firman Tuhan, sehingga semakin dekat kepada Tuhan dan menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah gadis-gadis yang bijaksana, itulah mempelai wanita Tuhan. Nah, sementara gadis-gadis yang bodoh, orang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi karena berbagai masalah, dia hadapi masalah dan fokus kepada tujuan masalah, bukan fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika tiba-tiba Tuhan datang dalam hidupnya, maka dia tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya, akan tertinggal. Dan sementara orang-orang yang bijaksana tadi menyambut kebahagiaan dan penuh kebahagiaan bersama dengan Kristus. Kalau kita mau menjadi bagian dalam
mempelai wanita Tuhan, maka mari kita akan melibatkan diri di dalam supaya kita tetap karib kepada Tuhan, maka kita menerima kelima hal tersebut. Nah, kesimpulan yaitu kalau kita karib dengan Tuhan, kita peroleh 5 hal. Yang pertama, rahasia akan diungkapkan bagi kita. Kedua, Tuhan memberitahukan jalan-jalannya dan menepati janji-janjinya bagi kita. Ketiga, kita diperlengkapi dengan kuasa dan hikmat firman Allah. Keempat, Tuhan menganugerahkan dan melimpahkan kuasanya bagi kita untuk melaksanakan segala keputusannya pada akhir zaman berdasarkan panggilan kita masing-masing. Kelima, kita dijadikannya sebagai istrinya atau mempelai wanitanya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa sebelum kita angkat pujian ini. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah memberitahukan jalan-jalan bagi kami, bahwa kami bekerja untuk mempribadikan firman-Mu, menjadikan firman-Mu menjadi patokan bagi kehidupan kami, menjadikan rema bagi kekuatan kami. Tuhan, Engkau berkenan bagi kehidupan kami ketika kami mau karib dengan Engkau. Maka Roh Kudus, ajarlah kami semua lakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa korban-Mu Tuhan Yesus, kami mengalaskan segala tabisan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan kami supaya tidak ada cacat dan celah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, maka Roh Kudus Engkau bekerja bagi kami untuk mengerjakan sabda firman Allah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sambut pujian ini di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk hadir, untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat, naikkan pujian di atas korban-Mu. Biar selalu Tuhan kutinggikan korban-Mu. Kita harus menyadari bahwa tabisan kita itu di dalam Tuhan harus kita alaskan. Tuhan, ku tinggikan korban-Mu, tinggikan Ku tak ingin Tuhan melepaskan. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa korban, dari kuat kuasa jadikanlah daku dengan sungguh-sungguh, rumah dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari panggilan kita, tabisan kita yang berkenan selalu di hatimu. Senantiasa rela mempersembahkan korban, rela mempersembahkan korban, tak bisa hidup
hidup yang mengandalkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Segala roh-roh perpecahan, segala roh-roh egois, segala roh-roh yang mendengarkan bisikan-bisikan setan, dalam nama Yesus Kristus, nyangka iblis. Anugerahkan telinga yang mendengarkan suara Roh Kudus. Anugerahkan karunia untuk menimbang roh, karunia untuk mendengarkan petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Lewat kami bangun bergaul karib dengan Tuhan seperti Nuh yang bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Nuh tidak binasa bersama-sama dunia pada waktu itu. Tapi Nuh tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Nuh mendapatkan petunjuk-petunjuk Tuhan untuk keselamatan keluarganya. Abraham bergaul karib dengan Tuhan, tidak seperti Lot. Lot memandang gemerlapnya Sodom dan Gomora. Dengan rahmat Tuhan, Abraham bergaul karib dengan Tuhan, berdoa mohon petunjuk Tuhan, pertolongan Tuhan untuk Sodom Gomora. Yang dituju adalah Lot sekeluarga akhirnya diselamatkan. Dunia tidak bisa menyelamatkan jiwa roh manusia, tapi kalau manusia mau bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk. Pada akhir zaman ini, sesuatu yang besar Tuhan akan nyatakan, sesuatu yang ajaib Tuhan akan nyatakan. Kalau kami mau mendengarkan suara Tuhan, kalau kami tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Anugerah kekuatan mengalir, apapun yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun firman-Mu tidak pernah berhenti berbicara. Jangan satu pun yang lepas dari rencana Tuhan, jangan satu pun yang menjauh dari rencana Tuhan. Tuhan ganti kini mulus sakat tadi. Engkau menjadikan kami kekasih-Mu, Engkau menjadikan kami kekasih-kekasih-Mu. Engkau akan jadikan kami memperoleh kekasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa-Ku memberkati perjamuan kudus ini dengan kuasa kematian dan kebangkitan, dengan anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan kudus ini, sehingga seiringkan makan tubuh dan minum darah Tuhan, kekuatan yang baru kami dapatkan, hidup kekal kami dapatkan, penyertaan dan perlindungan dari Bapa Surga, kuasa kebangkitan kami terima. Iman yang lain pun berkati, rapi dengan kuasa yang jadi berkat bagi setiap kami. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Di atas kurban
korban buat anugerah pengorbanan di Kalvari. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Nyatakan dalam setiap pribadi, lepas pribadi anak dilawat dibela oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengarkan firman-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Syukur, syukur, syukur. Haleluya. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu berikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini semua anak-anakku yang telah Kau tebus dengan cucuran darah-Mu, yang telah Kau tebus dengan aliran darah-Mu. Mereka Kau memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tidak mungkin Kau membiarkan
membiarkan anak-anakmu berjalan sendiri. Mari Roh Kudus alirkan kekuatan dan bimbinganmu. Alirkan kekuatan kuasa urapan Rohmu dalam setiap pribadi. Terima kasih Bapa. Biarlah firman termenteri dengan kuasa darah-Mu. Pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilurnya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Jawaban-jawaban doa-doa kami hamba-Mu turunkan dalam setiap pribadi anak-anak. Setiap usaha pekerjaan tangan mereka membuat berhasil. Tuhan membuat berhasil. Pertemukan untuk seorang gadis, untuk seorang jejaka anak. Ketemukan jodoh bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketemukan yang sepadan sesuai dengan kehendak dan rencana yang tidak pernah gagal rencana. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan ketemukan pekerjaan. Yang membutuhkan tempat tinggal, tempat usaha, tempat untuk berdoa, memuji, memuliakan Tuhan, Tuhan ketemukan. Diserahkan dalam nama Yesus Kristus. Bapak Sudoso sudah Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakit. Setiap pribadi anak-Mu, apapun problem mereka, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Bapa. Engkau melawat saat ini, Engkau memberkati bangsa kami. Berkati seluruh pejabat-pejabat negara, dari pejabat pusat sampai di daerah-daerah. Engkau pakai mereka, lengkapi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkati juga para hamba-Mu yang memberitakan Injil keselamatan dari tempat ini sampai di seluruh jagat raya. Sertai, lindungi dengan kuasa sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mereka tetap dalam naungan kasih dan rahmat Tuhan. Terimalah seluruh persembahan-persembahan kami Bapa, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan-persembahan ucapan syukur, persembahan untuk pembangunan tempat ibadah dan pastor. Kami unjukkan di hadapan Engkau maha menerima dan Engkau maha memberkati. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan tingkat-tingkat berkat dari langit Engkau bukakan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pribadi anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu mengikuti ibadah ini, maupun yang akan mendengarkan melalui tayangan hidup, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus tercurah dalam kehidupan saudara semua. Berkat-berkat yang terbaik, berkat rohani dan jasmani dicurahkan dalam kehidupan saudara. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memohon berkat-berkat-Mu. Haleluya. Amin. Salam Tuhan berkati kita semua.